Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau pada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle. Aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman. Just fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam pekan ini energi kamu positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Five of Cups. Ada 5 cangkir di sini. 5 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Pisces. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan, teman-teman. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, ya, mohon maaf, secara visualisasi memang cukup terlihat jelas ya, teman-teman. Ada sebuah persoalan permasalahan yang sedang terjadi di dalam kehidupan teman-teman Pisces ya. Persoalan dan permasalahannya ini memang dapat aku akui ini selalu saja ada kaitannya dengan yang namanya sebuah kondisi ekonomi yang mohon maaf nggak begitu stabil sebenarnya teman-teman ya. Sehingga dari hal-hal ini cukup menimbulkan adanya sebuah kekecewaan ya, rasa sedih ya kan, kemudian ada beban tekanan di dalam kehidupan ya. Cukup wajar sih teman-teman ya. Namanya juga manusia ketika diuji, ketika diberikan sebuah masalah, dan ketika memang lagi butuh banget, ternyata apa yang diharapkan itu nggak sesuai dengan ekspektasi. Mungkin seperti itu ya. Tetapi ya, jangan jadikan ini sebagai apa namanya teman-teman ya, seperti akhir gitu ya. Jangan jadikan ini sebagai alasan lah ya bagi kehidupan kamu untuk tidak mau berbuat apapun ya, untuk membuat kamu berputus asa ataupun pesimis, teman-teman. Kenapa gue katakan demikian? Karena yang namanya sebuah proses kehidupan ya terkadang seperti ini pasti ada. Apalagi ketika ingin sukses, ujiannya, cobaannya begitu berat. Ya, pasti itu bakal ada, teman-teman. Nah, kemudian pada kali yang kedua, aku punya desan. Ini yang aku maksud bahwasanya kamu jangan pernah berputus asa. Ya, kamu jangan pernah pesimis, teman-teman. Karena memang dari kartu kedua ini sangat-sangat menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu nantinya. Ya, setelah terpuruk, setelah begitu banyak masalah, ujian dan tantangan ya, memang sih dampaknya, dampak sosialnya cukup terlihat di situ gitu ya. Mungkin ada masalah di dalam pekerjaan usaha bisnis sih, teman-teman ya, ataupun mungkin juga kekecewaan di dalam kehidupan rumah tangga ya, asmara dan lain sebagainya. Tetapi yang aku lihat segala sesuatunya insya Allah bakal tuntas selesai, teman-teman ya. Aku lihat dalam pekan ini ya, kamu akan merasakan sebuah kebahagiaan. Kamu akan merasakan sebuah kehidupan yang dimana mungkin selama ini kamu harapkan dan terjadi gitu. Ya, seperti bentuk manifestasi juga lah mungkin ya teman-teman, atas doa-doa kamu. Nah ya kan, pada kartu yang ketiga aku punya Six of Pentacles. 6 koin ya teman-teman. Jadi memang dari kartu ketiga ini teman-teman sangat menggambarkan lah ya, tentang sebuah keseimbangan, tentang sebuah kondisi kelimpahan materi rezeki. Oke, dan kemudian hmm, untuk kamu teman-teman Pisces ya, sesulit sesusah apapun permasalahan yang terjadi, yakin dan percayalah bahwa segala sesuatunya itu pasti dapat teratasi. Ya, yang paling terpenting di sini adalah kamu berani untuk menghadapi segala sesuatunya dan jangan pernah lari dari permasalahan yang ada, teman-teman. Karena semakin lari, kamu akan semakin hidup susah. Ya, karena kamu akan terus dikejar-kejar oleh yang namanya sebuah masalah. Tetapi ketika kamu berani menghadapi sebuah tantangan, teman-teman, ya ibarat ikan ketika berenang ya ke
atas ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi eh, pasti dia bakal cepat besar. Ya, seperti itu. Jadi memang di dalam kehidupan itu perlu banyak tantangan. Ketika seseorang itu mampu melewati sebuah tantangan dan ujian yang ada, teman-teman, ya yakin bahwasanya di depan kehidupan kamu akan jauh lebih baik. Ya Tuhan mungkin sedang mempersiapkan hal-hal yang paling indah. Apa ya ini? Gitu. Ya, kebahagiaan di dalam segala hal. Nah, kemudian aku punya death. Death berarti adalah sebuah kematian, tetapi death di sini adalah sebuah akhir yang aku lihat, teman-teman. Akhir dari apa? Insya Allah ini masalah-masalah yang terjadi dan dihadapi oleh teman-teman Pisces selama ini. Ya, jadi memang cukup nyata terlihat sebuah transisi kehidupan kamu, ya, ketika dalam fase sulit dan pada akhirnya insya Allah dalam bagian ini bakal ada perubahan, kebahagiaan dan kesuksesan besar, teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi keuangan dari teman-teman Pisces. Nah, bagaimana kondisi keuangan teman-teman Pisces dalam pekan ini? Aku punya Eight of Wands, ya ada 8 tongkat, teman-teman. 8 tongkat muncul hadir ya, sebagai energi pembuka di sini. Jadi, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan teman-teman tentang bagaimana kondisi kehidupan kamu secara menyeluruh ya, untuk masalah keuangan lah ya kan. Aku lihat ada sebuah kerja keras ya, aku lihat ada sebuah upaya ikhtiar kamu lah ya teman-teman, karena tidak dapat dipungkiri lah ya kan. Rezeki uang itu akan datang ketika ada action yang dilakukan. Ya, rezeki tidak bakal datang dengan sendirinya, teman-teman. Ya. Nah, dari kartu ini ya cukup nyata lah. Ibaratkan ketika kamu mau berusaha, teman-teman mau bekerja keras, mau berikhtiar, berdoa, maka rezeki akan datang kepada kamu. Aku punya temperance. Ya, seperti banyak banget manifestasi di sini, teman-teman ya. Manifestasi atas apa? Ya, perwujudan terhadap hal apa? Ya. Nah, yang pertama manifestasi atas kerja keras kamu itu sendiri, teman-teman. Kamu yang selalu optimis, kamu yang selalu yakin, dan memang sih kebanyakan teman-teman Pisces, kamu orang yang cukup sabar sebenarnya. Ya, kamu orang yang cukup sabar dan kamu orang yang mungkin ya kebanyakan juga mudah terbawa arus, teman-teman, ataupun mudah terpengaruh ya. Karena mungkin kamu orang terlalu baik ya. Kamu juga orang yang mudah bergaul, berteman gitu, teman-teman ya. Tetapi memang pada fase ini banyak banget manifestasinya ya, dari doa juga. Kenapa? Aku lihat ada sebuah ada energi yang menggambarkan tentang bagaimana ikut campur tangan Tuhan langsung di dalam kehidupan kamu nantinya, teman-teman. Nah, dari situlah nantinya rezeki kamu insya Allah akan mengalir deras tanpa batas loh, teman-teman ya. Nah, kemudian aku punya Four of Swords ya, ada 4 pedang. Sekalipun ada orang-orang yang mencoba ya menutup jalan kerezekian kamu loh. Ya artinya memang selama ini kalau dikatakan, mohon maaf teman-teman, banyak orang yang mencoba mengusik, mengganggu, menutup jalan kerezekian kamu ya ada. Ya, ada. Tetapi teman-teman, aku yakin kok dari kartu ini dan ini sudah cukup menggambarkan tentang bagaimana ya jalan kerezekian kamu. Kalau memang sudah takdirnya, waktunya kamu akan kaya, sukses, berhasil, banyak rezeki, ya, banyak duit, berlimpah, teman-teman. Ya maka akan kamu dapatkan. Dan insya Allah di sini teman-teman seakan-akan kamu akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, jadi semua hajat insya Allah doa kamu itu banyak yang akan terwujud. Amin ya. Oke, akan ke next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya Three of Wands, aku punya Ten of Cups, dan aku punya The Hermit. Wow, bagus. Ya, ada sebuah kehidupan masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Ya, terlihat juga sih sebenarnya tentang sebuah transisi kehidupan baru ya teman-teman ya. Masa-masa yang cukup sulit itu berhasil dilewati lah ya. Kamu lewati dengan pasangan kamu dengan baik, insya Allah yang akan dipenuhi dengan kelimpahan materi, rezeki, kebahagiaan, keharmonisan, semuanya didapatkan teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada The Hermit. Ya, jadi memang dari kartu ketiga ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sih upaya kamu dan dia gitu ya, mungkin seperti itu teman-teman ya, untuk saling memperbaiki diri masing-masing, untuk lebih saling lebih dewasa lah ya. Jadi memang aku yakin itulah yang mempengaruhi, dan kemudian hal-hal yang sifatnya spiritualitas apa mungkin
lebih dekat dengan Tuhan masing-masing, lebih takut dengan Tuhan masing-masing. Jadi memang ketika seseorang itu takut dengan Tuhannya, teman-teman, lebih dekat dengan Tuhannya, maka jalan keresakiannya, rumah tangganya, insya Allah pasti bakal terjaga. Ya, oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang berpacaran. Nah, aku punya Nine of Wands, King of Wands, dan The Fool, teman-teman. Mengenai tentang hubungan berpacaran kamu ya, teman-teman. Oke, jadi memang dari sini cukup terlihat ya bahwasannya ada sebuah hubungan, mohon maaf ya, mungkin nggak semua sih, yang nggak begitu baik ya. Kamu nggak ngerasa hubungan ini benar-benar positif, teman-teman. Ya, tetapi di satu sisi kamu juga bingung gitu. Kamu ingin keluar juga sulit, bertahan tetapi sakit. Nah, di sini sebenarnya sudah ada ya pihak-pihak yang mungkin sudah memberikan kamu sebuah informasi untuk jangan menjalin sebuah hubungan asmara dengan mungkin seseorang ya yang saat ini sedang bersama kamu lah ya teman-teman. Namun karena kamu orang yang memiliki sifat watak karakter yang cukup keras ya, kamu meyakini bahwasanya apa yang menjadi pilihan di dalam kehidupan kamu itulah yang selalu benar. Ya, terkadang penting juga teman-teman untuk mendengarkan saran-saran dari orang-orang terdekat ya, apalagi keluarga dan apalagi orang tua ya. Itu biasa mereka lebih peka, mohon maaf, terhadap hal-hal yang mungkin sifatnya akan baik atau tidak baiknya gitu. Nah, mungkin ini yang terjadi di dalam kehidupan kamu saat ini. Ya, tidak sesuai dengan ekspektasi kamu lah teman-teman. Jadi mungkin seperti itu sih. Ya, lagi nggak stabil hubungan asmara kamu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Ratu Tongkat, ada Kesatria Pedang, dan ada The Magician teman-teman. Nah, ini penantian yang selama ini kamu nanti, kamu tunggu ya teman-teman. Aku lihat bakal ada suatu energi yang bakal segera mendekat dalam waktu dekat ini teman-teman ya. Ataupun memang selama ini ataupun saat ini memang ada seseorang yang bisa saja ya sedang mencoba untuk mendekati kamu ataupun kamu mendekati dia gitu teman-teman ya. Nah, aku punya The Magician. Jadi memang energinya sangat positif sebenarnya, teman-teman ya. Energinya sangat positif sih. Jadi potensi peluangnya itu kamu akan segera bertemu ataupun kamu akan segera menjalin ya hubungan ya asmara dengan seseorang itu cukup terlihat nyata loh teman-teman. Ya, dan siapa sosok orang tersebut teman-teman? Seperti memang dia sudah seseorang yang apa ya? Kamu kenal sih, ya. Seseorang yang memang sudah kamu kenal. Namun mungkin selama ini masih memantau ya, apakah kamu yang masih memantau dia ataupun dia yang lagi memantau kamu, teman-teman. Yang jelas memang di sini pada akhirnya ya bakal ada sebuah action ataupun tindakan ya, mungkin dari kamu ataupun dari dia lah ya, seperti itu teman-teman. Tapi kalau sejauh ini sih energinya cukup positif ya. Oke, next. Poin yang terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Ada Strength, ada 12 Pentacles, dan ada Wheel of Fortune, teman-teman. Nah, aku melihat ada sebuah penaklukan di dalam sebuah tantangan ya, penaklukan dan pencapaian, teman-teman. Ya, mungkin inilah upaya-upaya yang dilakukan ya oleh seseorang itu untuk mendapatkan kamu kali ya, teman-teman ya. Ataupun mungkin kebalikannya. Ya, ketika seseorang tersebut mencoba untuk mendekati kamu, memang di sini aku melihat kamu masih bimbang, nggak terlalu yakin ya. Dan kemudian kebalikannya juga gitu ya. Ketika kamu mendekati seseorang, sepertinya seseorang tersebut nggak terlalu yakin. Tetapi karena adanya kartu ini teman-teman, ya ini kartu yang menggambarkan bahwasannya, ya Wheel of Fortune, menggambarkan bahwasannya apa yang mungkin menjadi sebuah tindakan dan langkah yang dilakukan ini, aku rasa segala sesuatunya akan berhasil. Ya, berhasilnya seperti ini teman-teman ya. Mungkin ketika masih ada sebuah keraguan, ternyata ini orang benar-benar berani membuktikan, ya, menunjukkan tentang bagaimana keseriusannya, tentang bagaimana komitmennya dengan cara apa ya mungkin dia berjuang, ya, berkorban. Jadi seperti itu. Dan kemudian kebalikannya juga teman-teman. Ketika kamu mendekati seseorang juga harus ada perjuangan dan pengorbanan agar apa? Agar seseorang yang didekati itu ngerasa yakin, oh ternyata memang kamu orang yang selama ini dinanti. Ya itu manusiawi banget sih teman-teman ya. Kalau hanya dengan ucapan-ucapan doang aku rasa ya banyak orang yang bisa, tetapi ketika harus ada pengorbanan dan perjuangan di sini, aku rasa itu menjadi sebuah poin plus ya, mungkin seperti itulah. Oke,
12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan ya dari teman-teman Pisces. Oke. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.